Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you guys? Oh ya, perkenalkan, nama saya Aulia Gifara Sofana. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 1 Kabandungan. Dan tentunya, saya juga merupakan siswi yang sedang duduk di kelas bangku 12.1.1 atau 12 MIPA 1. Oh ya, ada yang tahu gak sih tujuan saya membuat video ini tuh untuk apa ya? Betul banget. Saya juga ingin memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Kurnianingsih MPD selaku guru mata pelajaran matematika wajib di SMA Negeri 1 Kabandungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi geometri. Nah, teman-teman, wait a minute. Do any of you know what is the meaning of reflection is? Don't worry, let me tell all of you guys. Refleksi geometri adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu objek atau bidang dengan menggunakan sifat cermin. Salah satu contohnya yaitu ketika kamu bercermin, kamu adalah objek asli dan pantulan di cermin adalah bayangan. Cermin tersebut adalah garis refleksi dan kamu dan pantulan kamu memiliki ukuran dan bentuk yang sama, tetapi posisi kamu berhadapan satu sama lain. Nah, ternyata ada juga loh jenis-jenis refleksi itu, entah itu refleksi pada sumbu X, pada sumbu Y, sumbu XY, Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan K, atau Y sama dengan H. Nah, biar teman-teman nggak pusing, bagaimana sih cara mengaplikasikannya? Jadi kita langsung aja ke inti pembahasannya. Nah, di sini aku punya contoh soalnya, yaitu tentukan bayangan titik A 4,2 terhadap sumbu X. Nah, jika pada sumbu X yang berubah itu hanya sumbu Y-nya saja, sumbu Y-nya akan menjadi negatif. Tetapi karena di sini sumbu Y-nya itu negatif, maka jika direfleksikan itu akan menjadi positif. Karena di dalam matematika itu negatif dikalikan dengan negatif sama dengan positif. Berarti titik A 4,2 direfleksikan pada sumbu X akan menghasilkan A aksen 4,2. Tentukan bayangan titik B min 3,5 terhadap sumbu Y. Sama seperti contoh soal tadi, karena di sini X-nya sudah negatif, maka jika direfleksikan itu akan menjadi positif. Berarti B min 3,5 direfleksikan pada sumbu Y akan menghasilkan B aksen sama dengan 3,5. Lalu yang ketiga ada tentukan bilangan titik C 2,6 terhadap sumbu asal 0,0. Berarti di sini kita harus merubah titik yang tadinya positif menjadi negatif. Berarti titik C 2,6 direfleksikan terhadap titik asal X, Y akan menghasilkan C aksen sama dengan min 2,6. Kan tentukan bayangan dari titik D 3,7 terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini akan menghasilkan D 3,7 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Berarti akan menghasilkan D aksen sama dengan 7,3. Lalu, contoh soalnya tentukan bayangan titik E min 4,2 terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti titik E min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan E aksen min 2,4. Kenapa? Ada juga contoh soalnya tentukan bayangan titik F 2,5 terhadap garis X sama dengan 4. Nah, sudah diketahui X-nya tuh sama dengan 4 atau K-nya tuh sama dengan 4. Berarti F 2,5 direfleksikan kepada X sama dengan 4, maka akan menghasilkan F aksen 2, karena 2 itu dari rumusnya, K-nya kita ganti. K-nya kita ganti dari yang sudah diketahui. Berarti K-nya itu 4. Dikurangi dengan 2. Nah, ini 2. Dikurangi dengan 2,5 karena sumbu Y-nya itu tidak diganggu gugat. Berarti F aksen sama dengan 4 dikalikan dengan 2, yaitu 8, dikurangi 2,5. Maka akan menghasilkan F aksen 6,5. Nah, sekarang soalnya tentukan bayangan titik G min 1,3 terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, sudah diketahui juga Y atau H-nya itu 2. Berarti G min 1,3 direfleksikan pada Y sama dengan 2 akan menghasilkan G aksen sama dengan min 1-nya kita tulis ulang, koma 2 dikalikan dengan H-nya kita ganti menjadi 2, dikurangi 3. Berarti G aksen dalam kurung min 1, 2 dikali 2 itu 4 dikurangi 3. Berarti hasilnya G aksen sama dengan min 1,1. Okay guys, that's probably all I can say to all of you. I hope you can understand it with what I have said earlier. Saya, Aulia Gifara Savana, pamit undur diri. Mohon maaf
Apabila masih banyak kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.